latihan soal evaluasi Latsar. Ini paket kedua ya, akuntabilitas 5 tingkatan yang berbeda. Yang terendah adalah personal. Gitu. Nomor 2. Berikut merupakan contoh stakeholder eksternal dalam pelayanan publik kecuali petugas administrasi perizinan. Nomor 3. Satu ciri pribadi akuntabel adalah menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi. 4. Fungsi akuntabilitas untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini menurut Bovens. Disebut juga sebagai peran konstitusional. Nomor 5. Rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan merupakan contoh akuntabilitas birokrasi di Indonesia pada aspek perencanaan strategis. Nomor 6. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan integritas institusi dengan tujuan sebagai berikut, kecuali menciptakan lingkungan kerja hipokritas. Nomor 7. Akuntabilitas merupakan kontrak antara dua belah pihak yang memiliki ciri berikut, kecuali hubungan internal. Nomor 8. Cukup jelas pelopor wanita R.A. Kartini di Indonesia. Nomor 9 juga cukup jelas sejarah kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Kata teorinya Budi Utomo, ya walaupun sebetulnya bukan. Tapi that's okay, kita punya kepentingan. Nomor 10. Loyalitas tertinggi, pencerminan ideologi yang dinamakan nasionalisme. Nomor 11. Program DPRD Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan melalui agrowisata. Kebijakan tersebut dirumuskan sehingga didapatkan informasi yang benar pada waktu yang sempurna bagi pembuat dan pelaku kebijakan. Nah, kriteria penilaian tersebut adalah kriteria validitas. Nomor 12. Salah satu cara menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan pada masyarakat majemuk, menggalakkan hubungan dagang dengan daerah lain. Nomor 13. Peran Indonesia dalam politik bebas aktif di wilayah regional ASEAN pada Perang Indochina ketiga adalah menjadi mediator konflik Kamboja dengan melaksanakan Jakarta Informal Meeting JIM. Nomor 14. Berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN adalah sebagai berikut, kecuali melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat meskipun bertentangan. Nah, bisa cukup dipahami. Nomor 15. Dalam reformasi birokrasi ada 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, kecuali manajemen bisnis. Nomor 16, ini bahasa Inggris ya. Public servant must be both moral philosopher and moral activist. Sampai selesai. Merupakan pernyataan terkait ASN sebagai pelayanan publik dari Fredrickson dan Hart. Nomor 17. Berdasarkan sejarah, legitimasi kekuasaan bersumber dari religi, sosiologis, dan etis. Nomor 18. Sisi dimensi reflektif dari etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi.
19. Azas etika publik mensyaratkan agar setiap bentuk kekuasaan pejabat dibatasi dengan norma etika dan norma hukum. 20. Salah satu azas kode etik administrasi publik adalah hati nurani memegang peranan penting dalam memilih arah tindakan. Hal ini memiliki makna sebagai berikut: kecuali fokus pada capaian bukan pada proses. Lanjut nomor 21. Berikut adalah kriteria pengukuran implementasi total quality management. Kecuali kualitas produk barang dan jasa. 22. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. 23. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh United Nations atau PBB, terdapat sejumlah prinsip kunci dan strategi untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut: kecuali mengoptimalkan sumber daya. 24. Budaya mutu merupakan perilaku sesuai slogan dan masukan dari pelanggan secara aktif diminta serta digunakan untuk meningkatkan kualitas berkesinambungan. 25. Motivasi internal yang muncul dari dalam diri pegawai saat bekerja bersumber dari kesadaran diri akan tanggung jawab, sifat pekerjaan yang menantang, pengalaman, dan kebutuhan. 26. Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan pelayanan kepada publik dimulai dengan menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi. 27. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk jenis korupsi. Nah, seseorang yang menerima hadiah karena jabatannya dikategorikan sebagai gratifikasi. 28. Yang tidak termasuk nilai-nilai dasar anti korupsi adalah simpati. 29. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dijelaskan bentuk-bentuk jenis korupsi. Memaksa seseorang memberikan sesuatu itu disebut sebagai pemerasan. 30. Masih soal yang sama. Seorang yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat yang berwenang agar nantinya dapat proyek, itu termasuk kategori suap. 31. Dari pernyataan di bawah ini, mana yang bertentangan dengan konsep spiritual accountability? Jawabnya adalah spiritual accountability yang baik tidak menjamin untuk menghasilkan public accountability yang baik. Terbukti dengan banyak negara-negara yang penduduknya dengan basis atau mayoritas beragama, layanan publiknya masih jelek dan tingkat korupsinya masih tinggi. Nyindir nih ya. 32. Terkait dengan identifikasi dan penyelarasan nilai-nilai anti korupsi dari pernyataan di bawah ini, mana yang tidak tepat? 9. Nilai dasar anti korupsi tidak dapat digabung-gabungkan karena akan menghilangkan kesempurnaan pelaksanaannya. Oke. Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar, memiliki etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek
korupsi, kolusi, nepotisme disebut dengan manajemen ASN. 34. Penyelenggaraan kebijakan manajemen ASN berdasar pada proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban pegawai ASN. 35. Pegawai yang diangkat sebagai P3K oleh PPK sesuai dengan kebutuhan instansi dengan ketentuan undang-undang adalah PPPK. 36. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif untuk mencapai kepuasan pelanggan disebut juga dengan pelayanan publik. 37. Berikut ini yang bukan merupakan strategi manajemen ASN dalam menerjemahkan konsep sistem merit adalah spoil system. 39. Saat ini masih terdapat instansi pemerintah yang melakukan promosi bagi pegawainya dengan praktek spoil system. Berikut ini merupakan bentuk dari spoil system kecuali menggunakan tools assessment tertentu. 39. Satu negara pionir yang memperkenalkan joint up government yang berhasil memodernisasi proses penyelenggaraan negara atau pemerintah adalah Inggris. Joint up. 40. Pendekatan whole of government atau WOG ini sudah dikenal dan sudah lama berkembang, terutama di negara-negara Anglo-Saxon, Inggris. Berikutnya nomor 41. Yang memperkenalkan ide tersebut adalah Tony Blair. Musuh kita tuh dulu, tahu sekarang. 42. Di Australia WOG dimotori oleh Australian Public Service atau ASP dalam laporannya berjudul Connecting Government. 43. Pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat secara kontinu mulai dari parsial sampai dengan penuh adalah sebagai berikut. Koordinasi, integrasi, kedekatan, dan pelibatan. 44. Kategori tingkat adaptasi negara-negara yang mendukung WOG melalui penerapan teknologi informasi dapat dilihat dari ketersediaan hal-hal berikut kecuali portal masing-masing kementerian dan lembaga. 45. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik kecuali masyarakat. 46. Berikut adalah makna dari service menurut Christopher Lovelock kecuali ada bentuk yang dapat dimiliki. 47. Berikut unsur penting dalam pelayanan publik kecuali bentuk layanan. 48. Berikut adalah bentuk nyata dari sikap respectful seorang ASN kecuali mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh pengguna jasa. 49. Berikut adalah bentuk nyata dari sikap atentif seorang ASN kecuali membantu pengguna jasa yang sedang kesulitan. 50. Tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik dapat dilakukan melalui kebijakan yang berupa edukasi dengan memberikan informasi kepada publik melalui program atau kegiatan formal, misalnya
untuk menurunkan jumlah perokok di kalangan remaja. Berikut kebijakan yang berupa edukasi adalah membuat larangan merokok di sekolah kecuali di kandang ular. Baik, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.